Kita udah mulai mencoba bagaimana mengurangi tingkat emisi. Misalnya Mas Basirom dan teman-teman, kami di Ratu itu mulai mengganti mobil dari yang bensin menjadi listrik. Di Maluku, di Ambon dulu saya meningkatkan kepercayaan diri dan sense of belonging dari pegawai. Di tempat lain, misalnya saya pernah kerja di perusahaan Korea di batubara, saya mengajarkan kepada eksekutif Korea bagaimana ketika melakukan akuisisi lahan, saya perusahaan batubara, kan sekarang lagi rame nih soal pertambangan yang merusak dan sebagainya. Enggak, pertambangan itu tetap bisa dilakukan dengan cara yang baik. Teman-teman harus tahu, perusahaan besar itu sekarang tidak ada yang berpikir untuk merusak lingkungan, merusak masyarakat. Karena kalau perusahaan besar menghisap lingkungan, mematikan ekonomi masyarakat sekitar, kan daya beli masyarakat turun. Kalau perusahaan-perusahaan besar ini tetap membesar dan masyarakat pembeli konsumennya turun, ya mereka juga nggak bisa bisnis. Yang kedua, perusahaan besar mulai menyadari, kalau terjadi gap yang tinggi antara operasional perusahaan yang megah dengan lingkungan sekitar, itu kan menyebabkan ada potensi terjadinya social unrest. Kalau terjadi social unrest, perusahaan itu seketika bisa kolab kok. Jadi kita, perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan asing, mulai sadar ada yang namanya ISO 26000, yaitu tata kelola kualitas dalam diantaranya menghormati pelaksanaan HAM, menghormati hak karyawan, menghormati lingkungan sekitar, betul-betul diukur. Malah sekarang ada yang namanya sustainability report, ada ESG score. Saya hanya mau ngasih perspektif, bukan karena saya bekerja di industri tambang nih, tetapi bahwa semua ini bergerak menuju titik tengah. Industri ekstraktif, industri pertambangan juga menangkap konsen adanya protes dari aktivis lingkungan, adanya protes dari aktivis perburuan. Kita ingin mencoba memperbaiki tata kelola, termasuk mungkin nanti kita akan bahas adalah soal bagaimana pemerintah sekarang juga mulai mengeluarkan aturan-aturan soal bagaimana mengelola carbon emission. Makanya ada peraturan Menteri ESDM yang mengatur soal itu. Pemerintah juga udah set kita mau net zero emission kalau pemerintah di 2060. Walaupun kalau di level global di 2050. Seperti itulah Pak Mas Sirom, fenomenanya. Luar biasa sekali Mas Mantri ini. Mas Mantri, sebetulnya dulu kan dari Jogja, dari Bantul, dari kampung. Terpikirkan nggak jadi dirut emiten gitu? Gini, kalau jujur menggambarkan bahwa saya akan menjadi dirut, tentu gambarnya tidak ke sana. Tapi bahwa saya yakin saya akan punya peran, itu memang jujur aja saya yakin sih. Karena kan ceritanya begini. Ya kalau sekolah di SD SMP kan, karena di kampung kita sangat menonjol lah ya. Sangat menonjol. Dan saya kompetisi kan sampai level nasional kan juga bisa eksis. Jadi saya selalu berpikir, oh berarti kalau kita konsisten dari kampung dan dari Jakarta, kita bisa bertemu di panggung yang sama. Dan kita bisa juga mengalahkan waktu itu beberapa pelajar dari kota yang jauh lebih besar. Jadi saat itu saya udah yakin bahwa dalam konteks kompetisi, asal kita punya kemampuan, kita bisa meraih sesuatu. Sehingga dalam setiap pekerjaan, saya tidak mengeset ambisi untuk menjadi apa. Tapi saya berpikir dengan kemampuan, dengan determinasi, kita pasti bisa deliver sesuatu. Lah deliver sesuatu itu tergantung orang menilai bagaimana nanti. Kalau orang menilai baik, saya yakin. Dan ini saya pesankan ke pegawai maupun ke adik-adik di komunitas aktivis ya. Bahwa kalau kamu punya nilai tambah, tidak usah pernah takut dengan misalnya office politik, misalnya dengan gontok-gontokan, misalnya dengan bad campaign atau blackmail dari orang. Karena at the end, terutama di industri, bukan di industri, di kalangan bisnis yang sangat rasional, yang akan bertahan adalah orang-orang yang punya nilai tambah. Bisnis itu soal membuat nilai tambah. Lebih straightforward lagi adalah kamu bisa menghasilkan uang berapa. Kamu bisa mendekati bos, kamu bisa cerita ke publik soal banyak hal. At the end, akhir tahun kan akan diuji. Kamu mencapai target enggak?
baik secara individu maupun secara kelembagaan, dalam hal ini perusahaan. Tadi Mas Mantri bicara soal zero emission ya di 2060 itu kan tentunya ada dampak juga ke perusahaan-perusahaan migas gitu. Ya. Ada nggak strategi jangka panjang untuk mengantisipasi ini gitu? Oke, karena tipikal kita adalah investment company, artinya begini, kita punya partisipasi atau kepemilikan di blok-blok migas, tetapi kita bukan operator. Ya. Karena bukan operator, kita sangat tergantung kepada bagaimana operator memanage isu ini. Tetapi sebagai gambaran, kalau bicara kampanye net zero emission, perusahaan-perusahaan global itu udah sangat agresif, ya, terutama perusahaan yang dari Eropa dan dari Amerika. Kayak Exxon itu sangat agresif. Bagaimana cara mereka untuk mengurangi emisi dari proses penambangan hulu minyak. Lalu bagaimana caranya? Mereka itu sekarang aktif menerapkan yang namanya yang disebut sama Mas Gibran dalam debat cawapres, yaitu namanya CCUS, Carbon Capture, CCUS. Utilization and Storage. Jadi emisi itu ditangkap dengan teknologi yang sebelumnya dibuang ke udara akan ditangkap, kemudian ada yang disimpan, ada juga yang diinjek ke dalam kompartemen atau sumur-sumur minyak untuk menambah dorongan minyak itu naik ke atas. Jadi seperti itu, ada namanya CCUS. Kita, beberapa partner kita seperti PetroChina dan juga Exxon sebagai operator di Cepu dan Jabung sudah mempelajari penerapan CCUS. Lalu kapan diterapkan? Kalau di Indonesia kan kita taat terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Pertama ada Permen nomor 2 tahun 2023, Permen ESDM, soal tata cara penyelenggaraan penangkapan dan penyimpanan maupun penggunaan karbon dari hasil industri hulu migas. Udah ada permen yang baru dibentuk tahun nomor Permen ESDM nomor 16 tahun 2024. Ini tentang di mana sih karbon yang sudah ditangkap ini disimpan. CO2 ini disimpan di mana? Itu ada penentuan wilayah juga diatur oleh ESDM. Lalu cara lain gimana? Yang disebut tadi itu adalah menangkap dan menyimpan atau mengurangi emisi dengan menggunakan teknologi. Itu salah satu cara. Cara yang lain dengan adanya carbon offsetting. Apakah kita kemudian menanam hutan yang bisa menangkap CO2 atau kita membeli carbon trading dari perusahaan yang memang menyelenggarakan jasa hutan penjualan carbon trading, tapi itu semua tergantung kepada kesiapan ekosistem bursa karbon di Indonesia. Ya ini kita masih melihat seperti tadi Mas Sirom, peraturan Menteri ESDM sendiri soal carbon emission baru keluar, terutama yang wilayah penyimpanan di Desember 2024, sehingga ya kita lihatlah sambil jalan. Intinya baik dari sisi teknologi, dari sisi carbon offsetting maupun dari sisi operasional yang kecil-kecil, kita udah mulai mencoba bagaimana mengurangi tingkat emisi. Misalnya Mas Basirom dan teman-teman, kami di Ratu itu mulai mengganti mobil dari yang bensin menjadi listrik ya. Itu bagian dari campaign kita. Walaupun kita yakin kita ini perusahaan minyak, tapi kita yakin bahwa kita ingin menunjukkan goodwill bahwa kita bersiap dalam menghadapi transisi menuju kampanye net zero kalau Indonesia di 2060. 2060 ya. Jadi intinya karena operatornya juga sudah bersiap untuk bersiap, Ratu juga semoga juga akan ikut bersiap juga. Gitu. Nah, kalau kita bicara jangka pendek mungkin Mas Mantri, untuk tahun ini target manajemen apa nih untuk Ratu yang mungkin bisa disampaikan ke investor ya? Ya terus terang aja saya baru buka di sini nih. Saya hari ini juga baru rapat. Kita ingin sih tahun ini ada aset yang kita bisa akuisisi. Wah, ini nih. Inginnya. Karena kita sedang proses, beberapa mungkin baru kalau bisa beres baru closing tahun depan. Tapi saya ingin tahun ini adalah aset-aset yang coba kita bisa tambahkan ke dalam portofolio perusahaan. Tapi lagi-lagi supaya saya tidak overpromise kepada investor, ini adalah keinginan kuat dari saya selaku dirut yang saya tekankan berkali-kali dan sudah menjadi juga tekad manajemen. Nah, harapannya tentu dalam prosesnya tidak mengalami banyak hambatan. Hanya memang fenomena naiknya harga minyak hari ini membuat valuasi jadi
bergerak cepat. Yang awalnya misalnya bisa 30-40 juta karena valuasi jadi lebih mahal. Karena salah satu triggernya kan harga minyak. Nah itu mungkin tantangan kita lah. Kira-kira begitu. Karena kalau biasanya kalau anorganik seperti itu akuisisi langsung dampak kesannya juga langsung cepat gitu. Langsung. Itu jadi yang mantap gitu kalau bisa disampaikan. Kira-kira begitu.